Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rancang pabrik tributil sitrat dari asam sitrat dan butanol dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Selanjutnya, di sini dengan dosen pembimbing Pak Hamid Abdillah, STMT, dan beranggotakan Tri Utami, Intan Sudeni, yaitu saya sendiri, dan Nur Hasanah. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama, latar belakang pendirian pabrik, kapasitas pabrik, spesifikasi bahan baku dan produk, lokasi pabrik, dan bab 2. Baik, di sini dengan latar belakang, pemerintah mendorong penerapan kebijakan substitusi impor berbasis pemanfaatan sumber daya terbarukan untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Dalam kerangka tersebut, pembangunan fasilitas produksi untuk senyawa kimia fungsional berbasis biomasa menjadi krusial. Salah satu potensinya adalah tributil sitrat sebagai senyawa ester turunan asam sitrat dan butanol yang digunakan secara luas sebagai plasticizer ramah lingkungan. Tributil sitrat telah menarik perhatian sebagai alternatif utama pengganti ester plat, pla- tah- platlat, platlat, khususnya di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap efek toksis, toksis jangka panjang dari senyawa plat. Di sisi lain, tributil sitrat menunjukkan karakteristik non-toksik, mudah terurai secara biologis, serta memiliki kestabilan kimia yang baik, menjadikan kandidat unggul untuk sebagai aplikasi industri. Selanjutnya, selanjutnya ada kapasitas pabrik, di mana pabrik tributil sitrat dirancang dengan perkiraan kapasitas dapat dihitung dengan bersamaan regresi linear least square sebagai berikut. Di mana pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa kapasitas impor ton per tahun yaitu meningkat. Di mana pada tahun 2019 yaitu kapasitas sekitar 10 11.000. Sedangkan pada 2020 itu 11.500 dan pada 2021 yaitu 11.800 dan seterusnya yaitu pada 2024 yaitu dengan 12.000. Didapat persamaan yaitu Y sama dengan 321,89 X dikurang 639.231, di mana Y kebutuhan tributil sitrat dalam negeri dibanding tahun. Dan hasil Y yaitu sama dengan 14,205,7 ton per tahun. Penentuan nilai impor atau M1 sama dengan P dikali 1 plus I pangkat M pangkat N, di mana mendapatkan hasil yaitu 14.035,03 ton per tahun. Penutupan nilai M5 konsumsi yaitu P kali 1 plus I pangkat N, di mana dihasilkan dengan hasil 28.070,07 ton per tahun. Dengan M3 4 dengan M3 yaitu atau sigma M3 sama dengan M4 ditambah M5 dikurang M1 plus M2. M3 sama dengan hasilnya 14,035 14.035,0
ton per tahun. Diperkirakan jumlah kebutuhan triplizitat pada tahun 2030 adalah sebesar 14.035,03 ton per tahun, sehingga kapasitas diambil 20.000 ton per tahun. Selanjutnya, kapasitas bahan baku merupakan aspek krusial yang menentukan kelangsungan operasional sebuah pabrik. Untuk menjamin kontinuitas produksi, pes- pasokan bahan baku harus dipastikan tersedia secara konsisten dan dalam jumlah yang memadai. Dalam perancangan pabrik tributyl sitrat, sumber bahan baku utama mencakup butanol yang diperoleh dari PT Petro Oxo Nusantara, asam sitrat yang diimpor dari Tiongkok melalui pelabuhan, dengan hasil spesifik produk yaitu sebagai berikut, di mana dengan rumus kimia yaitu C18H32O7 dengan fasa cair tidak berwarna atau bening dengan massa molar 360,44 gram per mol dengan spesifik gravity yaitu 1,05 gram cm kubik dengan kemunian produk akhir yaitu sebesar 98% dan 2% air sebagai residu. Lokasi pabrik. Di sini kami menentukan lokasi pabrik yaitu di Gresik, di mana lokasi pabrik sangat penting untuk berkelanjutan operasional pabrik yang mempengaruhi biaya serta efisiensi pemilihan lokasi harus dipertimbangkan aspek teknis ekonomi secara menyeluruh. Dengan menentukan lokasi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan potensi keuntungan. Oleh karena itu, faktor eksternal dan internal pabrik dibutuhkan dirancang, dibangun di Java Integrated Industry and Road Estate Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah analisis ekonomi sederhana pabrik atau gross profit margin. Di sini analisa ekonomi sederhana atau gross profit margin adalah rasio menunjukkan seberapa besar persentase laba kotor dari penjualan sebuah perusahaan. Gross profit margin mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba setelah mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan, gross profit margin pabrik dibutil sitrat dari asam sitrat dan butanol diperoleh hasil 146,88%. Hasil ini di atas 20%, sehingga dapat diketahui bahwa pabrik dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap perancangan pabrik. Berikut terdapat tabel harga bahan baku dan produk di pasaran, yang dimana bisa kita lihat bahwa harga paling mahal yaitu pada senyawa H18 H32O7 yaitu adalah hasil dari produk dibutil sitrat dengan jumlah harga 35.000 per kilogram. Lanjut. Kemudian bab 2 yaitu dasar reaksi. Tributil sitrat atau TBC terbentuk melalui reaksi ekstrifikasi antara asam sitrat dan butanol dengan bantuan katalis asam, di mana proses reaksinya yaitu C6H8O7 plus 3C4H9OH direaksikan dengan menjadi 18H32O7 plus 3H2O. Asam sitrat memiliki tiga gugus karboksil, yaitu minus COOH, yang masing-masing bereaksi dengan butanol, menghasilkan tiga molekul air sebagai produk samping. Reaksi ini bersifat irreversibel, sehingga perlu strategi untuk menggeser keseimbangan ke arah produk. Katalis asam seperti H2O, H2SO4, atau
Petoluen sulfonat digunakan untuk mempercepat reaksi dengan memproton, mem- memprotonasi gugus karbonil pada asam sitrat, memudahkan serangan nukleofilik oleh butanol, menurut Folger 2019. Kondisi operasi, di mana kondisi operasi pada senyawa ini yaitu proses sintesis tributyl sitat umumnya dilakukan pada suhu 110 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius untuk memastikan butanol tetap dalam fase cair atau reflux. Kelebihan butanol dengan rasio 1:6 terhadap asam sitrat digunakan untuk meningkatkan konversi reaksi. Penghilangan air selama reaksi sangat penting untuk mencegah reaksi balik hidrolis. Biasanya menggunakan trap atau penyerapan air seperti molekul SIP4A. Di sini terdapat mekanisme reaksi di mana proses ini melibatkan terhadap protan protonasi dan deprotonasi yang bersifat reversibel, sehingga keberadaan katalis asam sangat penting untuk mempercepat laju reaksi dan menggeser keseimbangan keadaan produk. Berikut adalah mekanisme reaksi dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya, adanya tinjauan termodinamika, yaitu pertama panas reaksi atau delta HR, di mana delta HR itu sama dengan delta HR 2098 Kelvin sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Dan berikut adalah tabel nilai hasil delta HF setiap komponen. Di mana jika kita mencari delta HR 20 298 Kelvin, yaitu kita mendapatkan hasil dengan minus 133,12 kilojoule per mol. Berdasarkan nilai delta HR di atas, dapat dilihat nilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi ini sangat eksotermis. Kemudian, adanya energi bebas Gibbs atau delta G, di mana pada tabel tersebut dijelaskan komponen-komponennya dan jumlah delta G-nya. Dengan rumus delta G sama dengan delta G produk dikurang delta G reaktan dengan hasil minus 74,66 kilojoule per mol. Berdasarkan delta G tersebut adalah delta G kurang dari 0, berlangsung secara spontan dari hasil yang didapat sehingga berlangsung secara spontan. Selanjutnya, adanya tinjauan kinetika. Kinetika reaksi mengikuti order 1 terhadap asam sitrat dan butanol. Jika salah satu reaktan laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi katalis, suhu, dan pengadukan persamaan laju reaksi, dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan K kali asam sitrat pangkat 1 dikali butanol pangkat 1. Adapun tahapan proses, yaitu pertama, persiapan bahan baku, di mana kita harus menyiapkan bahan baku kita terlebih dahulu, yaitu tributyl sitrat dengan kemudian 99,5% yang tersimpan dalam bentuk kristal pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Serta butanol dengan kemudian yang sama disimpan dalam fase cair, kondisi serupa untuk menjaga kestabilan fase cair. Kemudian kedua yaitu adanya tahapnya reaksi. Reaksi produksi tributyl sitrat di dalam reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB berlangsung melalui esterifikasi antara asam sitrat C6H8O7 dengan butanol C4H9OH dengan bantuan katalis asam sitrat H2SO4. Reaksi ini terjadi adalah sebagai berikut, di mana dengan penambahan H2SO4 tersebut mendapatkan hasil C18H32O7
yaitu sebagai produk, dan tiga tiga H2O atau tiga air sebagai residu atau reaktan. Selanjutnya, tahapan pemisahan kemunian. Setelah reaksi esterifikasi selesai, campuran reaksi dialirkan melalui melalui pipa dari reaktan menuju kolam distilasi untuk memisahkan butanol terlebih dahulu. Setelah proses distilasi dilakukan pada suhu 100 sampai 120 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 atmosfer atau sedikit vakum 0,8 sampai 1 atm, karena butanol memiliki titik didih lebih rendah, yaitu 117 derajat Celcius, uap butanol dikondensasikan dan didaur ulang ke reaktor. Setelah itu campuran dialirkan ke dalam tangki netralisasi, di mana ditambah larutan NaOH encer pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius untuk menetralkan katalis asam sulfat, sehingga menghasilkan garam natrium sulfat yang larut dalam air. Selanjutnya, dicuci beberapa kali menggunakan air panas 80 sampai 70 derajat Celcius dalam pencucian untuk menghilangkan sisa pengotor. Setelah pencucian tercampur, dikeringkan menggunakan drying column untuk filtrasi dengan agen pengering seperti natrium sulfat anhidrat untuk menyerap air tersisa. Tahap akhir adalah distilasi vakum untuk memurnikan butir sitrat dalam sisa-sisa pengotor organik. Proses ini dilakukan pada suhu 160 sampai 200 derajat Celcius dengan tekanan 50 sampai 70 mmHg untuk menghindari degradasi termal senyawa. Hasil akhirnya adalah tributyl sita dengan kemunian tinggi 99% yang siap digunakan sebagai pla- platizer atau bahan tambahan lainnya. Lanjut, terima kasih.